Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bakti Etsa Stiani SPT MSc, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Dr. Insinyur Nurwantoro MS. Yang terhormat Dr. Yoyo Budi Pramono SPT MP, selaku dosen penguji. Perkenalkan, saya Yohana Febinendra Daeli. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya yang telah berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai 14 Februari 2020 di PT Bukit Warna Abadi Bekasi dengan judul Kualitas Fisik dan Kimia Ekstrak Kunyit Bubuk dengan pelarut N-heksana dan etil asetat di PT Bukit Warna Abadi Bekasi. Kunyit atau Curcuma domesticava merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang dimanfaatkan sebagai food additive alami karena kandungan zat aktifnya, di mana kunyit digunakan sebagai penyedap dan pemberi warna kuning pada bahan pangan. Bagian kunyit yang diolah lebih lanjut menjadi food additive adalah rimpang kunyit. Berikut ini adalah kandungan rimpang kunyit menurut Kusbiantoro dan Purwaningrum 2018. Terdapat karbohidrat sebesar 3%, pati sebesar 8%, protein sebesar 30%, lemak sebesar 5,1%, mineral sebesar 3,5%, moistur sebesar 13,1%, minyak atsiri sebesar 5-8%, dan kurkuminoid sebesar 3-5%. Kurkuminoid terdiri dari 3 senyawa utama, yaitu kurkumin sebesar 77%, demetoksikurkumin sebesar 17%, dan bis-demetoksikurkumin sebesar 6%. Ketiga senyawa ini memiliki sifat kepolaran yang berbeda, di mana urutan kepolaran 3 senyawa tersebut adalah kepolaran kurkumin lebih besar daripada demetoksikurkumin dan lebih besar daripada bis-demetoksikurkumin. Ekstraksi adalah proses pemisahan substansi dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Efektivitas ekstraksi kurkumin kunyit sangat ditentukan oleh jenis pelarut yang digunakan. Prinsip ekstraksi adalah suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat kepolaran yang sama. Itulah mengapa di slide sebelumnya saya menyinggung tentang urutan sifat kepolaran kurkuminoid. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi. Metode maserasi adalah metode ekstraksi pada cair, di mana padatan dibiarkan terendam dalam suatu pelarut, dan proses ini dilakukan tanpa pemanasan sehingga tidak merusak senyawa kurkumin. Maserasi termasuk dalam ekstraksi pada cair bertahap, karena di dalam ekstraksi ini, tiap tahap selalu memakai pelarut baru sampai proses ekstraksi selesai. Terdapat syarat pelarut yang baik untuk ekstraksi. Pertama adalah selektif. Yang kedua, titik didih rendah, agar dapat diuapkan pada suhu tidak terlalu tinggi. Ketiga, tidak larut dalam air. Keempat, bersifat inert atau tidak bereaksi dengan komponen lain. Kelima, aman. Dan keenam, harga relatif murah. Berdasarkan syarat pelarut di atas, diharapkan penggunaan pelarut N-heksana sebagai pelarut nonpolar dan etil asetat sebagai pelarut semipolar dapat mengekstraksi senyawa kurkumin dengan efektif. Materi yang digunakan dalam praktek kerja lapangan ini adalah terdapat bahan, yaitu kunyit bubuk, pelarut N-heksana sebagai pelarut nonpolar, pelarut etil asetat sebagai pelarut semipolar, diharapkan dapat menarik senyawa kurkumin yang polar dan demetoksikurkumin yang bersifat semipolar, dan etanol 96% yang berfungsi untuk mengidentifikasi senyawa kurkumin pada spektrofotometri UV-Vis. Selanjutnya, alat yang dibutuhkan adalah rotary vacuum evaporator, stirrer, spektrofotometri UV-Vis, moisture analyzer, timbangan analitik, pipet volume 1 mili, pipet volume 5 mili, labu ukur 100 mili, labu ukur 250 mili, kuvet, mikropipet, gelas beker, dan botol. Terdapat dua perlakuan penelitian, yaitu
Perlakuan ekstraksi dengan pelarut etil asetat sebagai perlakuan T1, serta perlakuan ekstraksi dengan pelarut N-heksana dan etil asetat sebagai perlakuan T2. Parameter yang diamati adalah kadar kurkumin yang diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis, kadar air yang diukur menggunakan moisture analyzer, rendemen yang dihitung dengan cara membandingkan ekstrak yang dibotolkan dibandingkan berat awal, serta warna ekstrak yang dilakukan dengan pengamatan fisik. PT Bukit Warna Abadi Bekasi terletak di Jalan Kom Boulevard, RT 4, RW 30, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini berdiri dari tahun 2005 dan menyediakan berbagai macam food additive, terutama pewarna makanan, mulai dari synthetic food color, lake color, dan blended color. Selanjutnya, perusahaan ini memperluas pasar dengan memproduksi pewarna makanan alami. Pengolahan produk di PT Bukit Warna Abadi Bekasi mendapat berbagai sertifikasi untuk menjamin mutu produk dan menerapkan Quality Management System ISO 9001-2008, ISO 9001-2015, sertifikasi non-GMO, sertifikasi Sistem Keamanan Makanan FSCC 22000, dan sertifikasi Halal MUI. Proses ekstraksi terdiri dari beberapa tahap, yaitu 1. Penimbangan dan perendaman. Sampel kunyit sebanyak 800 gram dilarutkan dalam pelarut etil asetat dengan perbandingan 1:7 sesuai KLAU 2017 dan direndam selama 17 jam. Kedua, pengadukan. Hasil ekstraksi diaduk dengan stirrer selama 7 jam dengan kecepatan 1000 rpm. Ketiga, penyaringan. Hasil ekstraksi ditimbang, kemudian disaring menggunakan kain saring, dilanjutkan kertas saring. Keempat, evaporasi. Hasil ekstraksi dievaporasi setiap 500 gram dengan rotary vacuum evaporator pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius selama 50-60 menit. Kelima, pengeringan dengan oven. Ekstrak kunyit dimasukkan dalam oven suhu 35-40 derajat Celcius dan ditimbang setiap 1 kali 24 jam. Apabila penurunan berat ekstrak kurang dari 0,1 gram, ekstrak dapat dibotolkan. Proses yang sama dilakukan pula pada perlakuan ekstraksi dengan pelarut N-heksana dan etil asetat atau perlakuan T2. Namun pada perlakuan T2 dilakukan perendaman sampel pada pelarut N-heksana terlebih dahulu, kemudian perendaman pada pelarut etil asetat. Perhitungan kadar kurkumin dilakukan dengan diambil 0,1 gram sampel bubuk kunyit, diencerkan sampai volume 250 ml, diambil sampel hasil pengenceran sebesar 5 ml, dan diencerkan kembali sampai volume 100 ml. Hasil pengenceran tersebut diukur kadar kurkuminnya dengan spektrofotometri UV-Vis. Kadar kurkumin dihitung dengan rumus absorbansi dikali volume pengenceran 1 dikali volume pengenceran 2 dibagi berat pengenceran dikali 1607 sebagai koefisien absorbansi kurkumin pada etanol pada panjang gelombang 425 nanometer menurut FAO 2003 dikali 100%. Berikut adalah kadar kurkumin pada perlakuan hasil ekstraksi dengan etil asetat atau perlakuan T1. Pada tabel 1 dapat dilihat hasil uji kadar kurkumin sebelum ekstraksi dengan etil asetat. Didapatkan rata-rata kadar kurkumin sebesar 5,28%. Dan pada tabel 2 dapat dilihat hasil uji kadar kurkumin setelah ekstraksi dengan etil asetat dengan rata-rata kadar kurkumin sebesar 40,76%. Hasil kadar kurkumin sebelum dan sesudah proses ekstraksi menunjukkan perbedaan cukup signifikan. Hal tersebut karena proses ekstraksi menyebabkan semakin banyak senyawa kurkumin yang larut dalam pelarut organik dan mudah diidentifikasi oleh spektrofotometer UV-Vis. Fungsi ekstraksi adalah untuk mengisolasi zat kurkumin dari sampel kunyit. Kadar setelah ekstraksi sebesar 40,76%, karena kurkumin larut dalam pelarut etil asetat yang memiliki tingkat kepolaran hampir sama dengan komponen yang diekstrak, dalam hal ini kurkumin. Berikut adalah kadar kurkumin pada perlakuan hasil ekstraksi dengan N-heksana dan etil asetat atau perlakuan T2. Pada tabel pertama,
Dapat dilihat hasil uji kadar kurkumin sebelum ekstraksi, dengan rata-rata kadar kurkumin sebesar 10,84%. Pada tabel 2, dapat dilihat hasil uji kadar kurkumin setelah ekstraksi dengan enheksana. Didapatkan rata-rata kadar kurkumin sebesar 3,38%. Dan pada tabel ketiga, dapat dilihat hasil uji kadar kurkumin setelah ekstraksi dengan etil asetat, dengan rata-rata kadar kurkumin sebesar 50,7%. Terdapat 3% senyawa kurkuminoid yang larut dalam pelarut enheksana yang bersifat nonpolar, karena dalam kurkuminoid terdapat senyawa bis-demetoksikurkumin yang bersifat nonpolar. Kadar kurkumin yang didapat dari proses ekstraksi dengan devatisasi sebesar 50,7%, menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penelitian Sari et al. 2013, yang menunjukkan hasil kurang lebih 24,19% untuk perlakuan sebanyak 350 gram. Kadar kurkumin yang diperoleh dengan cara ekstraksi memiliki kadar 0,06 sampai 0,08% weight per volume. Berikut adalah perbandingan kadar kurkumin pada perlakuan hasil ekstraksi dengan etil asetat atau perlakuan T1 dengan hasil ekstraksi dengan pelarut enheksana dan etil asetat atau perlakuan T2. Pada tabel 1, dapat dilihat bahwa rata-rata kadar kurkumin setelah ekstraksi dengan etil asetat adalah sebesar 40,76%. Sedangkan pada tabel 2, dapat dilihat bahwa rata-rata kadar kurkumin setelah ekstraksi dengan enheksana dan etil asetat sebesar 50,7%. Kadar kurkumin perlakuan T2 lebih besar daripada perlakuan T1, dikarenakan perlakuan T2 mengalami devatisasi oleh pelarut enheksana. Fungsi devatisasi menggunakan pelarut nonpolar enheksana adalah untuk menghilangkan lemak dan minyak dalam simplisia kunyit, serta mengurangi senyawa-senyawa asing bersifat nonpolar yang mengurangi keefektifan proses ekstraksi. Sehingga, dengan adanya proses devatisasi dengan pelarut N-heksana ini, kadar kurkumin yang terdeteksi oleh spektrofotometer UV-Vis semakin besar. Parameter selanjutnya yang diamati adalah kadar air. Pada tabel 1, terdapat hasil uji kadar air sebelum dan setelah ekstraksi dengan etil asetat atau perlakuan T1 dengan kadar air sebelum ekstraksi sebesar 11,49%. Dan pada tabel 2, terdapat hasil uji kadar air sebelum dan setelah ekstraksi dengan enheksana dan etil asetat atau perlakuan T2, di mana kadar air sebelum ekstraksi sebesar 11,96%. Kadar air kunyit sebelum ekstraksi sudah memenuhi standar SNI nomor 13709-1995, yaitu sebesar 12%. Selanjutnya, kadar air perlakuan T1 setelah ekstraksi sebesar 9,57%, dan kadar air perlakuan T2 setelah ekstraksi sebesar 0,37%. Kadar air ekstra kunyit yang diperbolehkan oleh BPOM 2010 adalah sebesar 4%, sehingga kadar air T2 sudah memenuhi standar. Namun, perhitungan kadar air pada hasil ekstra kunyit merupakan parameter minor yang tidak berpengaruh banyak pada kualitas ekstra kunyit. Kadar air perlakuan T2 menunjukkan hasil lebih rendah dari perlakuan T1, karena devatisasi oleh pelarut enheksana menghasilkan ekstrak yang padat dan kering sempurna, sehingga kadar airnya rendah. Parameter selanjutnya yang diamati adalah rendemen. Perlakuan ekstraksi dengan pelarut etil asetat atau perlakuan T1 menunjukkan hasil rendemen sebesar 10,96%, dan perlakuan ekstraksi dengan pelarut N-heksana dan etil asetat atau perlakuan T2 menunjukkan hasil rendemen sebesar 5,85%. Presentase rendemen yang diperoleh tidak menentukan banyaknya kadar kurkumin yang terekstrak, karena kemungkinan terdapat senyawa semipolar lain yang ikut dalam proses ekstraksi. Perlakuan T2 menunjukkan hasil rendemen yang lebih rendah daripada perlakuan T1 dikarenakan adanya ekstraksi multitahap menggunakan padatan yang sama setiap tahapnya, sehingga ekstrak semakin lama semakin jenuh dan menurun. Pada setiap tahap ekstraksi multitahap akan terjadi kontak antara simplisia kunyit dengan pelarut, sehingga terjadi perpindahan solut dari padatan ke pelarut, namun pada satu titik perolehan tersebut akan menurun. Ekstraksi satu tahap dengan jumlah pelarut banyak sekaligus kurang efektif dibandingkan ekstraksi multitahap. Parameter selanjutnya adalah kualitas fisik, yaitu perubahan warna ekstrak. Pada tabel 1 dapat dilihat, warna yang dihasilkan pada proses ekstraksi dengan pelarut etil asetat
adalah warna ekstra kurkumin coklat tua dan pekat karena adanya kandungan lemak, minyak, dan senyawa nonpolar lain yang berkontak dengan pelarut. Selanjutnya, pada tabel 2, dapat dilihat warna yang dihasilkan pada proses ekstraksi dengan pelarut NX-sana, di mana warna yang dihasilkan adalah kuning pudar karena tidak banyak kurkuminoid yang larut dalam senyawa NX-sana. Selanjutnya, dapat dilihat warna yang dihasilkan pada proses ekstraksi dengan pelarut etil asetat. Warna ekstra kurkumin coklat tua namun tidak pekat karena senyawa nonpolar terutama minyak atsiri telah dihilangkan. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pengujian kualitas fisik dan kualitas kimia pada hasil ekstraksi simplisia kunyit menggunakan pelarut etil asetat dan pelarut NX-sana dilanjutkan pelarut etil asetat dapat digunakan sebagai acuan memilih pelarut untuk memaksimalkan hasil ekstrak. Hasil kadar kurkumin perlakuan ekstraksi dengan pelarut NX-sana dan etil asetat lebih besar daripada perlakuan ekstraksi dengan pelarut etil asetat saja, sedangkan hasil kadar air dan rendemen perlakuan ekstraksi dengan pelarut NX-sana dan etil asetat lebih kecil daripada perlakuan ekstraksi dengan pelarut etil asetat saja. Hasil ekstraksi dengan pelarut NX-sana dan etil asetat telah memenuhi standar kadar air yang ditetapkan SNI dan BPOM.